Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning everyone. In this video, we would like to discuss about grammar focus. First, I will explain to you about conjunction. Jadi, nanti kita akan membahas yang pertama tentang konjungsi atau kata hubung. And secondly, about have as helping verb. Jadi, yang kedua kita akan membahas tentang have sebagai kata kerja bantu. Oke? Unit 7, grammar focus. Jadi, pada pertemuan sebelumnya kita langsung menuju ke unit 8 ya. Nah, sekarang kita akan balik ke unit 7, tapi yang kita ambil hanya grammarnya saja, fokus pada grammarnya. The following is the explanation about conjunction. Comprehend how to use it in sentences. Jadi, di unit 7, grammar fokusnya itu tentang konjungsi atau kata hubung. Apa itu konjungsi? Conjunction to express cause and effect. Our cause, reason, purpose, and result. We can use this conjunction. Jadi kata hubung itu biasanya bisa kita gunakan untuk mengekspresikan sebab akibat ya, atau alasan, atau tujuan, atau hasil. Nah, yang bisa kita gunakan kata kerja untuk mengekspresikan yang tadi itu adalah because, as seen, so, lead to, as a result, therefore, because of, due to, owing to, consequently, result in. Ada banyak sekali sebenarnya ya, kata hubung itu ada banyak, cuma kita di sini fokusnya kata hubung yang bisa mengekspresikan sebab akibat. And fokusnya we will discuss about because and because of. Jadi kita akan membahas tentang because and because of. Because of. Sering ya kita pakai kalimat ini ya. In this case, because and because of have different construction in the sentence. Pay attention to this. Jadi perbedaan penggunaan because and because of itu yang pertama, because itu harus diikuti dengan clause. Jadi kalau yang because of itu harus diikuti dengan noun atau noun phrase atau gerund atau pronoun. Because jadi harus diikuti dengan clause. Clause itu kalimat yang utuh. Maksudnya kalimat yang utuh itu paling tidak ada subjek dan predikat. Example, a lot of girls like BTS because they are very talented. Nah, ini kayaknya semuanya pada suka BTS ya. Kayaknya mayoritas pada K-popers ini. Jadi, banyak sekali cewek-cewek itu suka banget sama BTS. Kenapa? Karena mereka sangat bertalenta gitu ya. Kemudian, bagaimana kalau kita mau menggunakan because of? Jadi kita bisa menggunakan kalimat yang di atas ya. Kalimat yang di atas itu kita bisa menggunakan because of, tapi harus diikuti dengan kata benda. Jadi setelah because di sini, because ya, because atau because, not because ya, tapi because of sama because ya. Jadi kita bisa bacanya because di sini kalimat utuhnya they are very talented ya. Jadi they ini kan subjek ya, are very talented itu kan predikat. Jadi kalau kita menggunakan because ya harus disertai dengan kalimat untu berupa subjek plus predikat. Ini cara mudahnya ya. Kemudian kalau kita pakai because of itu berarti harus diikuti dengan kata benda. Ini kan kata benda semua ini ya. Noun, noun phrase, gerund, noun itu kan kata benda semua. Nah, jadi because of harus diikuti dengan kata benda. Kata bendanya dari they are very talented itu kan kita bisa rubah menjadi their talents ya. Jadi banyak sekali cewek-cewek itu suka sama BTS karena talentanya. Jadi karena talentanya itu kan berupa kata benda, maka kita harus menggunakan because of. Tapi kalau misalnya kita bilangnya karena mereka bertalenta, berarti kita harus menggunakan because. Itu ya. Jadi ini perbedaan dari because and because of. Jadi kalau because diikuti dengan kalimat utuh, kalau because of itu diikuti dengan kata benda. Itu ya. Due to and owing to have the same meaning and structure as because of, but they are more formal and are often used in sentence which explain the reason for a problem. Jadi due to sama owing to itu
punya makna yang sama dengan because of, punya struktur yang sama dengan because of. Ya. Jadi kita bisa menggunakan due to atau owing to, cuma perbedaannya kalau yang due to sama owing to itu lebih formal, lebih sopan. Ya, jadi lebih sopan. Contohnya misalnya the plane was late due to bad weather. Jadi pesawatnya telat ya karena cuacanya buruk ya. Owing to the power cut last night, I missed the soccer program. Ya karena listriknya mati tadi malam. Aduh, aku nggak lihat ya. Aku nggak lihat sepak bola gitu. Jadi ini tentang conjunction ya. Jadi conjunction kita lebih fokus ke penggunaan because and because of. Diingat-ingat, because itu plus clause, kalau because of itu plus noun. Ya. Okay. Secondly, we will talk about unit 8 ini ya. Jadi di unit 8 grammar fokusnya itu tentang tentang have as helping verb. The following is an explanation about have as helping verb. Comprehend how to use it in sentences. Jadi have as helping verb. Helping verb itu kata kerja bantu. Ya, have sebagai kata kerja bantu atau bahasa kerennya helping verb itu auxiliary verb ya. Nah, have itu kan sebenarnya kan ada banyak makna juga sebenarnya ya. When you find have or one of its forms, have, has, had, having, as having verb in the sentence, remember to use a past participle to form one of the perfect tenses. Jadi have, kita tahu ya, have itu dia bentuk plural subject ya, plural subject. Jadi have itu bisa kita gunakan untuk subjek yang berupa I, you, with they ya, I, you, with they. Kemudian kalau yang has itu she, he, it ya, singular subject. Nah, have, has, kalau ini kan bentuk dari present tense ya, have, has itu kan bentuk dari present tense. Kalau yang had itu kan bentuk dari past tense ya. Nah, have, has, had itu kan, having itu kan juga banyak sekali makna, bisa bermakna memiliki, bisa bermakna harus ya kalau ditambah dengan to, have to, has to gitu ya. Tapi yang kita bahas di sini adalah have as helping verb. Have yang kita bahas di sini adalah have sebagai kata kerja bantu untuk membentuk perfect tenses ya, perfect tenses. Jadi perfect tenses itu udah sudah terjadi. Jadi kalau Anda ketemu sama have, has, had, having, kemudian mau kita buat perfect tenses, berarti harus diikuti dengan past participle. Past participle itu adalah kata kerja bentuk ketiga atau kata kerja yang biasanya diakhiri dengan ed. Ya. Yang namanya kata kerja bantu itu kan fungsinya membantu kata kerja utama ya, main verbsnya ya, dalam sebuah kalimat. Nah, jika kata kerja bantu ini dihilangkan ya nggak menghilangkan makna inti dari kalimat tersebut gitu. Jadi example, I have done my homework. Jadi I have done ini artinya aku sudah selesai mengerjakan PR-ku. Jadi ini perfect tenses ya. Jadi aku sudah selesai atau aku telah. Ini sudah terjadi ya. Jadi aku telah mengerjakan PR-ku. Jadi di sini I have done. Dan sendiri adalah past participle dari do, dari kata kerja do. Jadi do, did, done. Jadi ini verb 1, verb 2, verb 3. Ya. Atau contoh yang lain misalnya she has passed the test. Jadi di sini has, kenapa kita pakai has kalau di depan, kalau di atas pakai have? Karena kan di sini kan plural ya. I, you with it pakainya have, kalau she pakainya has. Pass the test. Jadi di sini pass itu adalah bentuk kata kerja dari pass. Pass. Dia telah lulus ujian. I have met the doctor already. Jadi di sini I have met di sini adalah kata kerja, bentuk kata kerja dari met, met. Ya, saya sudah ketemu dengan dokter. Saya telah ketemu dengan dokter. Berarti kita pakai kata kerja bentuk ketiga.
Atau misalnya she had answered the question yet. Bukan she had answered, sorry. Had she answered the question yet? Had she answered the question yet? Jadi apakah dia udah jawab pertanyaan itu? Ya, had she answered the question yet? Jadi had she answered ya. Jadi di sini answered di sini adalah kata kerja ketiga dari answered. Answered. Kemudian he doesn't remember having sent the letter. He doesn't remember having sent the letter. Jadi di sini having sent di sini adalah bentuk kata kerja ketiga dari sent. Ini memang kata saya sendiri untuk pronouncingnya, untuk mengucapkannya itu masih perlu belajar juga ya. Jadi akhiran D dan TT itu kan memang agak susah ya, kedengarannya hampir sama. Sent, T gitu ya. Kemudian jadi rumusnya kalau semisal kita mau buat perfect tenses ya, have, has, had, having itu harus plus past participle atau verb 3. Jadi have harus ketemu sama verb 3, jadi bentuk kata kerja ketiga. Kemudian has harus ketemu sama kata kerja bentuk ketiganya. Had, having harus ketemu sama kata kerja bentuk ketiganya. Jadi you must be careful not to make mistake as follow. Jadi jangan sampai salah, misalnya we have finishing our report already. Ini kan ada already-nya kan berarti kan sudah ya. Kok di sini kok pakai finishing? Finishing itu kan termasuknya sedang berlangsung ya. Jadi ini harusnya we have finished. Jadi bentuk kata kerja ketiga dari finish. Kemudian have you went to Bali? Have you went to Bali? Have you went to Bali? Ya di sini have you went ini kan harusnya gone ya. Karena kan bentuk kata kerja ketiga itu go, went, gone. Kemudian the children began to dance. Harusnya di sini harus ketambahan have. Kemudian Wendy could have see her boyfriend. Harusnya bukan have see ya. Have harus ditambahi dengan kata kerja bentuk ketiga. Kata kerja bentuk ketiga dari see itu adalah see, saw, seen. Nah ingat ya. Jadi past participle di sini bentuk kata kerja itu kan ada dua ya. Ada kata kerja yang beraturan dan kata kerja yang tidak beraturan. Kalau yang tidak beraturan ya irregular verbs itu misalnya yang ini ya, meet, met. Ini kan tidak beraturan. Kalau yang beraturan itu kan yang ditambahi sama ed ini ya, past ini ya. Jadi ini ditambahi dengan ed itu ya. Jadi ini kita sudah membahas tentang conjunction and have as helping verb. Ingat have itu punya banyak makna. Tapi yang mau kita pakai di sini, yang sedang kita bahas di sini adalah have sebagai kata kerja bantu untuk membentuk perfect tenses. Jadi membentuk tenses kalimat yang sudah terjadi ya, gitu. Oke. Well, thank you for watching.